warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan presentasi untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang disusun oleh Mutia Zahra, Wiwi Romandiningsi, Faradisa Adisti, dan Muhammad Hafiz Hidayat dengan tema Sejarah Perkembangan, Fungsi, dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Asal mula Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sendiri yaitu sebuah variasi dari bahasa Melayu yang dasarnya dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta sebagai penguasa perdagangan. Di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dari temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah sekitar abad ke-9 dan prasasti di dekat Bogor dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Pada abad ke-15 berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Malaka itu sendiri merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan paling tepat di kawasan Timur Jauh. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh C.H. A. van Ophuijsen yang dibantu oleh Muhammad Taib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Makmur. Selanjutnya, proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada abad ke-20 zaman penjajahan Belanda, pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi. Sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dari Kitab Logat Melayu. Dan dengan dibentuknya Komisi for the Volkslecture atau biasa disebut dengan Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada 1917 namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua dan sah sebagai bahasa persatuan pada saat Sumpah Pemuda. Tahun 1933 berdiri sebuah sastrawan muda yang bernama Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo dan pada 18 Agustus 1945 sehari setelah kemerdekaan ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 15 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa Indonesia adalah bahasa negara. Setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia hingga ditetapkan sebagai bahasa persatuan, muncul ejaan baru yakni seperti berikut. Yang pertama, ejaan Republik. Ejaan Republik adalah ejaan yang dihasilkan dari penyederhanaan ejaan Van Ophuijsen. Dan ejaan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret tahun 1947, dikenal dan dinamakan sebagai ejaan Suwandi. Karena pada saat itu yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Suwandi, maka ejaan tersebut dikenal sebagai ejaan Suwandi. Di bawah ini terdapat beberapa perbedaan antara ejaan Republik dengan ejaan Van Ophuijsen.
Ejaan selanjutnya adalah ejaan pembaharuan, yang dimana ejaan ini disusun oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia, lalu berhasil dirumuskan pada tahun 1957. Sekarang kita masuk ke dalam ejaan yang ketiga, yaitu ejaan Melindo. Apa itu ejaan Melindo? Melindo merupakan singkatan dari Melayu Indonesia. Ejaan ini adalah hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959, dan perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Lalu selanjutnya adalah ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan ini adalah ejaan yang diresmikan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-27 saat pidato kenegaraan oleh Presiden RI. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak Maret tahun 1947. Bahasan selanjutnya adalah mengenai POEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dilahirkan saat peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 28 Oktober 1928. Pada awalnya, bahasa Indonesia menggunakan bahasa Melayu, dan sampai sekarang berkembang menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau POEBI. Karena masyarakat yang kritis terus mendesak Badan Pengembangan dan Pembinaan untuk segera merevisi pedoman EYD sehingga muncul POEBI sebagai bentuk jawaban atas kritik yang diterima. Lalu EYD berubah menjadi POEBI sebagai pedoman umum sejak 2015 silam. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berdasarkan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Ejaan memiliki 3 aspek, yaitu fonologis, morfologis, dan sintaksis. Dengan demikian, kita tahu bahwa POEBI adalah pedoman yang digunakan secara resmi dan formal dalam penulisan bahasa Indonesia. Bisa dikatakan bahwa POEBI ini berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kamu bisa membuat suatu tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah perbedaan EYD dan POEBI. Pertama, aturan penulisan huruf tebal. EYD tidak ada aturan untuk menggunakan huruf tebal. Pada POEBI, huruf tebal digunakan untuk menegaskan kata atau kalimat yang ditulis miring dan juga digunakan untuk menegaskan bagian dari karangan, judul buku, bab, dan subbab dalam karangan. Yang kedua, aturan penulisan huruf kapital. Dalam EYD, huruf kapital tidak digunakan untuk penulisan unsur julukan. Huruf kapital hanya digunakan pada huruf awal dari nama orang, gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Sedangkan pada POEBI, huruf kapital juga digunakan pada huruf awal dari julukan. 3. Penambahan diakritik vokal E dalam POEBI. Dulu, saat masih berlaku EYD, hanya terdapat 2 pelafalan vokal E, yaitu pelafalan vokal E pepet dan E taling tertutup. Setelah POEBI berlaku, pelafalan ditambah menjadi karena ada penambahan E atau taling terbuka. 4. Penambahan diftong E dalam POEBI. EYD masih berlaku, hanya terdapat 3 diftong, yaitu OI, AU, dan AI. Kan dalam POEBI terdapat tambahan diftong E. 5. Aturan penggunaan tanda baca titik koma. EYD, penggunaan tanda titik koma digunakan untuk perincian tanpa menggunakan kata dan. Sedangkan POEBI, tanda titik koma digunakan
digunakan untuk memisahkan bagian dari perincian tetap memakai kata dan. Aturan penggunaan bilangan EYD tidak ada yang mengatur penggunaan nama bilangan pada unsur nama geografis. Pada PUEB, penggunaan nama bilangan pada unsur nama geografis ditulis menggunakan huruf bukan angka. 7. Aturan penggunaan tanda elipsis. Penggunaan tanda elipsis akan untuk kalimat yang terputus-putus, sedangkan tanda elipsis dalam PUEB digunakan untuk menulis kalimat yang tidak selesai dalam dialog. 8. Aturan penggunaan tanda hubung. Pada PUEB, penggunaan tanda hubung dipakai untuk menandai bentuk dari objek sedangkan dalam EYD tidak ada yang mengatur penggunaan tanda hubung tersebut. 9. Aturan penggunaan partikel pun. Dalam EYD, partikel pun ditulis secara terpisah kecuali untuk kata yang lazim digunakan. PUEB, partikel pun ditulis secara terpisah kecuali partikel pun tersebut mengikuti kata penghubung. Dan yang terakhir adalah Ejaan Bahasa Indonesia atau EYD. Istilah nama ejaan yang disempurnakan atau EYD kembali digunakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek Republik Indonesia untuk menggantikan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB edisi 4 yang diresmikan pada tahun 2015. Surat keputusannya telah diteken oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Prof. Endang Aminuddin Aziz pada 16 Agustus 2022. Ada 7 aturan baru EYD yang disampaikan pada Kamis 8 Agustus tahun 2022 dalam kalimat media di kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Rawamangun, Jakarta Timur. Bersama pembahasan mengenai tema dan logo Kongres Bahasa Indonesia yang ke-12. Lalu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang artinya segala kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan. Lalu yang ketiga, sebagai bahasa komunikasi tingkat nasional. Kemudian yang keempat, sebagai bahasa dalam media massa. Kemudian yang kelima, bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berperan sebagai media pengembangan dan pelestarian budaya nasional. Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya video yang berdurasi 12 menit, maka berakhir sudah hasil presentasi kami kali ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan karena kami manusia dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.